Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji Al-Quran Surah Ali Imran. Pagi hari ini kita akan kaji ayat ke-31 dan 32. Di ayat ke-31 Allah SWT telah berfirman, Qul, katakanlah wahai Rasul, in kuntum, jika keadaan kalian tuhibbunallaha, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Aku di sini maksudnya adalah Rasulullah. Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian. Dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di ayat ke-31 dari Al-Quran Surah Ali Imran, Allah SWT menyampaikan janji. Ada dua janji yang Allah sampaikan. Yang pertama, Allah menyampaikan janji akan mencintai kita. Janji yang kedua, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian, untuk mendapatkan yang Allah janjikan ini, Allah mengajukan syarat, Bapak dan Ibu. Dua hal akan Allah berikan kepada kita, tapi Allah mengajukan satu syarat. Syaratnya adalah kita mau mencintai Allah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada Kitabul Iman, beliau mencantumkan salah satu hadis yang menerangkan 3 tanda orang yang merasakan manisnya iman. Tanda yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, seseorang akan merasakan manis iman ketika dia telah bisa mencintai Allah, mencintai Rasulnya, lebih besar dibandingkan mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, mencintai dirinya, dan mencintai semua manusia. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Kemudian yang kedua, tanda seseorang merasakan manisnya iman adalah ketika dia mencintai seseorang karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketiga,
Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang benci kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dia ketika dia dilemparkan ke dalam neraka. Di redaksi hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan dengan pernyataan bahwa wallahi la yu'minu ahadukum. Demi Allah kalian dianggap belum sempurna keimanannya. Hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sebelum kalian bisa mencintaiku, kata Rasulullah, lebih besar dibandingkan mencintai kedua orang tua, dibandingkan mencintai anak-anak, dan dibandingkan mencintai semua manusia. Artinya mencintai Allah berarti harus mencintai Rasul. Mencintai Rasul berarti harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang Allah ajukan kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana cara kita untuk bisa mencintai Allah. Karena mencintai Allah tentu berbeda dengan mencintai makhluk. Kalau mencintai makhluk itu lebih mudah. Sebab yang dicintai dapat diindra. Maka ada filosofi dalam masyarakat kita bahwa kecintaan itu akan muncul karena adanya intensitas pertemuan. Witing tresno jalaran saka kulino. Bukan witing tresno jalaran saka ora ono liyone. Kalau itu berarti terpaksa. Jalaran saka kulon. Apapun itu, akan muncul kecintaan manakala intensitas pertemuannya rutin. Dari mulai keterpaksaan menjadi sebuah pembiasaan. Akhirnya suka, kemudian cinta. Orang yang memiliki hobi juga demikian. Seorang ayah misalnya yang memiliki hobi mancing, dia akan ngajak anaknya. Si anak awalnya belum tentu suka. Boleh jadi ketika awal-awal diajak oleh ayahnya terpaksa. Lama-lama dia biasa. Lama-lama dia suka. Lama-lama dia cinta. Kalau sudah cinta, malah dia yang ngajak ayahnya untuk mancing. Atau bahkan ayahnya tidak berangkat, dia yang akan berangkat. Karena itu sudah masuk ke tahapan cinta. Lah untuk mencintai Allah SWT, Allah SWT memberikan kuncinya pada kita. Apa kuncinya? Fattabi'uni. Maka ikutilah Rasul. Jadi mencintai Allah, caranya adalah dengan mengikuti Rasul. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33, pada ayat yang ke-21, Allah SWT telah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad sungguh-sungguh kana adalah lakum untuk kalian fi Rasulillahi pada diri Rasul uswatun hasanatun, suri tauladan yang terbaik. Hasanah tidak menggunakan ma'ruf, tidak menggunakan khair, tidak menggunakan al-birru, tetapi menggunakan pilihan kata yang terbaik. Liman untuk orang karena keadaannya yarjullaha yang berharap kembali kepada Allah.
wal yaumal akhir, dan yakin akan adanya hari akhir. Wa zakarallaha, dan dia ingat Allah kasiron, banyak. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di ayat ke-21 ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk diteladani. Ini menyambung di Ali Imran 31. Mengikuti Rasul berarti menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Kalau meminjam bahasa anak muda, menjadikan Rasulullah sebagai idola. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, Bapak idolanya siapa? Rasulullah. Mengawali niat hati untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai idola, maka langkah yang pertama adalah mempelajari, memahami, mengetahui tentang biografinya Rasulullah. Kalau anak-anak muda yang mengidolakan artis misalnya, yang mengidolakan aktor, yang mengidolakan aktris, yang mengidolakan pemain bola misalnya, yang mengidolakan vokalis band, dia akan mencari tahu tentang biografinya. Namanya siapa, nama panggungnya siapa, tempat tanggalnya lahirnya di mana, kesukaannya apa, gaya pakaiannya apa, cara jalannya bagaimana, cara kalau pemain bola main bolanya bagaimana, bahkan potongan rambutnya seperti apa, kalau ada andeng-andengnya di mana, itu semua akan dipelajari. Kemudian akan ditiru. Ketika tanya, kenapa sekarang penampilannya seperti itu? Karena mengidolakan fulan. Di dalam kamarnya pun kemudian banyak aksesoris yang terkait dengan yang diidolakan. Kalau pemain bola ya ada fotonya. Bahkan pengen punya jersey yang ada tanda tangannya. Itu contoh. Manusia mengidolakan manusia biasa. Maka gambaran ini Bapak dan Ibu menginspirasi bagi kita kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, caranya kita mau mempelajari tentang biografinya Rasulullah. Yang kalau dalam kitab-kitab disebut dengan sirah Nabi. Nanti kita akan tahu. Orang yang membaca biografi seseorang, dia akan sedikit banyak mengetahui, memahami tentang orang tersebut. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Setelah kita mau mempelajari biografinya Rasulullah di dalam kitab-kitab sirah atau dalam kitab-kitab hadis, nanti kita akan tahu ada 4 hal yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW, 4 hal bentuk pengelompokan besar. Yang pertama, meneladani Rasulullah dalam bentuk perbuatan. Ini disebut dengan sunnah fi'liyah. Perbuatan-perbuatan Rasulullah yang terkait dengan syariat, yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan beliau, setelah kita tahu, kita berusaha untuk mempraktekkan. Contoh dari yang paling sederhana. Masih dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada kitab wudu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah SAW menyukai mengawali untuk mengerjakan sesuatu yang baik dengan anggota tubuh sebelah kanan. Beliau memakai terompah kaki kanan dulu, memakai baju lengan kanan dulu, bahkan menyisir rambut bagian kepala sebelah kanan dulu. Ketika kita mempraktekkan itu dengan niat untuk meneladani Rasulullah, maka sudah mulai ada langkah untuk mencintai Allah.
Kalau suatu ketika kok lupa, sudah pakai sandal kok kiri dulu, ya bisa ulangi, ganti kanan dulu. Kemudian beristighfar, ya Allah, ampuni hambamu, lupa untuk meneladani Rasul. Itu contoh yang sederhana. Dan contoh-contoh seperti ini, Bapak dan Ibu, saya meyakini akan sunyi dari perasaan ria. Karena tidak mungkin orang pakai baju sambil pamer, itu tidak mungkin. Pasti di dalam kamar. Tidak mungkin di foto, tidak mungkin di video. Ini hatinya akan terjaga. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, semua perbuatan yang baik jika tidak diawali dengan bismillah, maka dia akan terputus. Fahuwa akto. Maka kita pun ketika akan mengawali perbuatan yang baik, kita akan mengawalinya dengan bismillah, dengan menyebut asma Allah. Mau makan kita baca bismillah. Mau pergi kita baca bismillah. Ini bagian dari cara kita mencintai Allah dengan meneladani Rasulullah. Itu sunnah. Yang kedua adalah qauliyah. Yang pertama tadi fi'liyah, perbuatan. Yang kedua adalah qauliyah, dalam bentuk ucapan. Allah memberikan nikmat kepada kita, bersin misalnya. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam kitab Sahih Muslim, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya apa? Apabila bertemu mengucapkan salam. Begitu kita bertemu dengan saudara muslim kita, kemudian kita mengucapkan salam, kita sedang meneladani Rasulullah dalam bentuk ucapan. Kemudian apabila ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Ini bentuk kita meneladani Rasul. Bagaimana kalau yang bersihnya tidak membaca basmalah, hamdalah, ya kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Bagaimana kalau yang bersih itu berkali-kali, Pak? Sampai pingsalikur misalnya. Ya selagi dia masih mengucapkan alhamdulillah, kita pun mendoakan yarhamukallah. Ini contoh sunnah qauliyah. Tapi jangan dibaca ketika sholat, Bapak. Lagi sholat, imamnya bersin, makmumnya bareng-bareng yarhamukallah. Jangan. Ya. Jangan. Kecuali refleks ya. Kalau refleks itu tidak batal karena tidak sengaja. Menjadi batal ketika sengaja. Kemudian yang ketiga, ada sunnah yang namanya takririyah. Ketetapan Rasulullah atas perbuatan sahabat. Sahabat melakukan suatu perbuatan, kemudian Rasulullah SAW mendiamkan. Maka ini menjadi sunnah takririyah. Seperti sahabat Bilal bin Rabah, setelah selesai berwudu, dia sholat 2 rakaat. Rasulullah membiarkan, maka ini menjadi sunnah takririyah. Yang kemudian kita kenal dengan nama sholat sunnah syukrul wudu. Yang keempat, Bapak dan Ibu, ada sunnah yang terkait dengan cita-citanya Rasulullah. Contohnya adalah saum pada hari ke-9 di bulan Muharram, yang kita kenal dengan Yaumu Tasu'a. Rasulullah SAW sendiri belum pernah melaksanakan ini. Di tahun ke-11 ya, 11 Hijriah, ketika Rasulullah SAW terakhir melaksanakan ibadah saum di 10 Muharram, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau kita hanya puasa tanggal 10, berarti ini menyerupai orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah menyampaikan, insya Allah tahun depan aku akan berpuasa pada hari ke-9. Itu ngomongnya di tahun ke-11. Tetapi Rasulullah di tahun ke-11 itu kan hanya diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal hidup
sampai dengan bulan Rabiul Awal, tanggalnya 12. Jadi setelah menyampaikan pernyataan itu, berarti kan hanya jeda 3 bulan. Kurang 3 bulannya. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal pun hanya sampai tanggal 12. Berarti setelah menyampaikan pernyataan itu di tanggal 10, kemudian beliau wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti hanya 2 bulan 2 hari. Tidak bertemu dengan tahun ke-12 Hijriah. Ini adalah sunnah dalam bentuk cita-cita Rasulullah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ada satu sunnah yang kita kerjakan satu kali tetapi bisa merangkum 3 jenis sunnah. Ada sunnah qauliyah, ada 2 ya, ada dua jenis sunnah. Ada sunnah qauliyah dan ada sunnah fi'liyah. Perbuatannya satu, yaitu ibadah sholat. Dalam sholat ada sunnah qauliyah. Kalimat takbir itu sunnah qauliyah. Doa iftitah itu qauliyah. Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat menjadi sunnah qauliyah. Sampai dengan ucapan salam itu adalah sunnah qauliyah. Fi'liyahnya apa? Ketika sholat mengangkat tangan. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkannya di dada. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, berdiri lagi. Itu semua adalah sunnah fi'liyah. Termasuk Bapak dan Ibu, ketika kita mendapati perintah dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di malam Sabtu kita sudah kaji pada Kitabul Adzan, pada bab sholat malam, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu sholat malam, qiyamul Ramadan. Beliau punya hasirun. Hasirun itu tikar. Yabsutu fin nahari, yang digelar kalau siang hari, kemudian ditutupkan yastatiru hujratuhu fil laili. Dijadikan sebagai penutup kamar pada malam hari. Sementara ukuran dindingnya itu tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdiri, itu dapat dilihat dedek pengaduknya oleh para sahabat. Sehingga di bulan Ramadan, Rasulullah sholat, para sahabat lihat, para sahabat ikut sholat. Makmum tapi di belakang tabir yang terbuat dari hasirun, tikar. Paginya, kata Ibunda Aisyah, para sahabat cerita. Malam yang kedua lebih banyak. Paginya cerita. Malam ketiga lebih banyak. Paginya cerita. Malam yang keempat Rasulullah tidak mengerjakan. Begitu subuh Rasulullah keluar ke masjid, ngimami para sahabat sholat subuh, kemudian beliau menyampaikan, A'lamu ma shona'tum. Aku tahu yang kalian kerjakan. Sallu fi buyutikum illal maktubah. Sholatlah di rumah-rumah kalian kecuali sholat fardu. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ketika kita mendengar panggilan azan, kita menggerakkan langkah kaki dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Melangkahkan kaki kanan, hatinya berniat untuk melaksanakan perintah Allah, dan hatinya berniat untuk meneladani Rasul. Jadi ketika kita datang ke masjid untuk berjamaah, itu bagian dari wujud kecintaan kita kepada Allah, karena Allah merintahkan kita untuk mengikuti Rasul. Rasul pengennya kita sholatnya di masjid. Untuk yang maktubah, yang fardu, kita ke masjid. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu merasa, Pak, sebenarnya aku lebih nyaman di rumah. Kenapa?
bisa berlama-lama. Kalau di masjid sholat kecepatan, imamnya kecepatan. Saya pengennya lama. Pengennya rokaat pertama Al-Baqarah 1 juz. Rokaat kedua Al-Baqarah 1 juz. Ya nanti untuk sholat tatawunya. Karena kalau Bapak Ibu mau berhitung, sholat yang kita kerjakan di masjid dengan yang kita kerjakan di rumah, harusnya lebih banyak yang kita kerjakan di rumah. Tahajud 8 rakaat, witir 3, 11. Kita sehari semalam minimal wudhu 5 kali. Kalau habis wudhu kita sholat sunnah 2 rakaat, sudah 10. 11 tambah 10 sudah 21. Ditambah sholat duha. Berapa rakaat? 2. Ditambah sholat sunnah iftitah sebelum tahajud. 2. 21 tambah 2, 23 tambah 2 sudah 25. Kemudian ba'diyah maghrib misalnya. Kata Abdullah bin Umar itu, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla subhi wa rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'da dhuhri wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi. Kata Abdullah bin Umar, aku hafal dari Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah, 2 rakaat sesudah isya di rumah. Rasulullah pengennya kita ba'diyah maghribnya di rumah. Pengennya ba'diyah isyanya di rumah. Kalau itu kita kerjakan, berarti sudah 29 rakaat di rumah. Sementara, kalau di masjid misalnya, fardu 17 rakaat. Pak, tambah apa? Tambah tahiyatul masjid. Jika datangnya masih longgar. Jika datangnya ngepasi komat kan ya tidak. Jadi perbandingannya lebih banyak mengerjakan sholat di rumah. Kemudian Rasulullah memberikan perintah untuk menyinari rumah kita dengan membaca Al-Quran dan sholat tatawwu. Nawiru buyutakum. Sinari rumah-rumah kalian. Maka datangnya kita ke masjid untuk jamaah itu, satu, karena Allah memanggil melalui lisan para muadzin. Yang kedua, bentuk ittiba kita kepada Rasulullah. Maka Bapak Ibu, yuk kita ingat kembali apa yang dikategorikan sebagai amal soleh. Sebab Allah SWT memberikan pernyataan di Al-Quran surah Al-Asr. Kita semua hafal. Bahkan kita hafal surah ini sebelum kita bisa baca Quran. Karena begitu kita sekolah, begitu kita belajar ngaji, kita baru diajari alif bata, tapi sudah diajari wal asri hafalan. Dan biasanya guru-guru kita mengajak kita membaca surah ini sebelum pulang. Bahkan saking semangatnya perintahnya berdoa. Berdoa mulai wal asri. Padahal wal asri isinya tidak ada doanya. Guru kita menginginkan agar kita pulang ke rumah tetap ingat waktu. Apa yang Allah sampaikan di surah Al-Asr ini pada ayat yang kedua? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia. Kalau semua manusia itu berarti saya dan Bapak Ibu. You and me. We are. Kita semua. Lafi khusrin. Sungguh dalam keadaan rugi. Kecuali illa allazina amanu, orang-orang yang telah beriman. Iman itu urusannya di hati. Allah SWT mengendaki keimanan itu ada pembuktiannya. Apa pembuktiannya? Wa amilus solihat. Di Al-Quran surah At-Tin juga sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Setelah beriman,
Allah minta kepada kita untuk beramal soleh. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 7 juga sama. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Iman dan amal soleh. Ada 3 kriteria sebuah amalan dikatakan sebagai amal soleh. Yang pertama, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apakah mengikuti Rasul itu ada perintahnya? Ada. Tadi Ali Imran ayat yang ke-31. Fattabi'uni, ikutilah Rasul. Berarti mengikuti Rasul itu amal soleh. Nanti ditambah di Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kemudian Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini yang Allah sampaikan. Amal soleh itu ada perintahnya dari Allah atau ada perintahnya dari Rasul. Maka misalnya ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa sih Pak jenengan rajin melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis? Kan di Quran tidak ada perintahnya. Di Quran ada perintah umum. Perintah umumnya apa? Mengikuti Rasul. Rasulnya melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis, Yakub puasa Senin dan Kamis. Itu jawabannya seperti itu. Bukan karena yang lain. Jangan sampai jawab, oh iya, ben nyongko laris. Bisa nih, ben agak sing seneng. Nanti kalau agak sing seneng ya tidak baik juga Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak orang yang suka, nanti jenengan keluar, orang ngejar-ngejarnya dengan semua kan jadi masalah. Iya, jadi niatnya karena melaksanakan perintah Allah disuruh mengikuti Rasul. Kemudian yang kedua, amal soleh itu cirinya apa? Cara mengerjakannya mengikuti contoh dari Rasulullah. Ibnu Katsir mengutip hadis, ini juga ada di Arba'in Nawawi, Bapak Ibu. Rasulullah SAW menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, siapa saja, amila, telah beramal, amalan dengan suatu amal. Laisa, tidak ada, alaihi, atasnya, amruna, perintah kami, fahuwa, maka dia itu raddun, tertolak. Amal soleh kerjakan sesuai dengan uswahnya Rasulullah. Saya ambil contoh 2 Bapak Ibu. Yang pertama, makan. Allah memberikan perintah. Ini amal solehnya terpenuhi. Rasulullah memberikan contoh. Apa kata Rasulullah? Idza akala ahadukum faliyadhkur ismallah. Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka sebutlah asma Allah. Baca bismillah. Kemudian, kulu wasrobu biyaminihi, wala ta'kulu wala tasrobu bisimalihi. Fa inna syaitona ya'kulu wa yashrobu bisimalihi. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka begitu kita sudah berada di depan hidangan, kita awali dengan bismillah. Kemudian mulai mengambil makanan dengan tangan kanannya. Tidak meniupi makanan ketika panas. Rasulullah mengendaki seperti itu.
Begitu selesai makan, minum dengan tangan kanan. Kadang-kadang orang merepotkan dirinya sendiri karena merasa tangan kanannya banyak bumbunya. Sebab sarapan pagi lengko, bumbunya luget, makan siang rujak, kangkung, bumbunya luget manis. Makan malam rendang, bumbunya luget manis. Jadi kalau mau minum itu akhirnya dia repot. Sampai ngambil gelasnya pakai tangan kiri, kemudian tangan kanannya nyekeli sikut. Ini kan merepotkan. Suruhnya pakai tangan kanan. Pak, ini di jari-jarinya masih banyak bumbunya. Ya dibersihkan dulu. Silakan gunakan metode melamoti. Namanya metode melamoti. Ya, kalau jilat itu kesannya tidak bagus, Pak. Dia itu seorang penjilat. Jangan jadi penjilat, Bapak Ibu. Ya, sekarang kan banyak orang penjilat. Penjilat itu berarti cari muka. Cari muka itu berarti tidak punya muka. Karena senangnya mencari-cari kan. Maka gunakan metode melamuti namanya. Nah, masukkan ini. Dilamut. Itu kalau dilakukan nikmatnya luar biasa. Bumbu lengko, kacang yang ada kecapnya, rada-rada pedes. Waduh, Masya Allah. Dulu menikmati begitu. Sekarang bayangna. Siang hari beli rujak. Bumbunya sama. Dilamut itu. Malam hari makan rendang. Sama. Begitu sudah bersih, ambil gelas. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Uang yang dilamuti jari-jarinya sendiri. Kecuali jari-jarinya orang lain. Bapak Ibu, saya yakin sekali, ketika seseorang mencuci tangan, tidak pernah diwakilkan kepada orang lain. Sudah duduk bersama di meja makan, kemudian bilang, wis pimen, panditip, orang mungkin. Cuci sendiri. Nyuci sendiri pasti bersih. Yang kedua, tangan ini jarang gantian dengan orang lain. Paling dengan anak. Dulangi waktu anak-anaknya masih kecil. Setelah dewasa ya tidak mungkin ditulangi. Wedi bukan dicokot, untungnya gede-gede. Bersih. Maka tidak usah ragu. Ketika Bapak Ibu hadiri prasmanan misalnya makan pakai tangan, duduk. Mau minum, kemudian ngelamuti, Pak, izin karo siapa? Wong tangan-tangannya dewek. Nyuci sendiri, tidak pernah gantian. Bayangkan dengan sendok, Bapak Ibu. Sendok itu bisa mampir ke berapa mulut itu. Makanya orang yang dalam tanda kutip ya. Karena orang itu ada yang tidak suka gantian dengan orang lain. Sampai kemana-mana dia bawa sendok sendiri. Kalau disuguhi makan, sendoknya dikeluarkan. Belum disuguhi makan, sendoknya sudah keluar. Tuan Rumah ngomong, bisa ngetokna sendok, bukan disuguhi makan, ora laka. Prasmanan, bawa sendok sendiri. Makan di rumah makan, bawa sendok sendiri. Temannya bilang, sendok, gawa dewek, gelas gantian maning. Oh ya, gawa gelas dewek. Suwe-suwe gawa gelas, gawa sendok, gawa piring ya Pak. Itu ya terlalu berlebihan. Lah begitu sudah dibersihkan, dilamodi dengan penuh kenikmatan, ambil. Dan Rasulullah mengendaki apa? Jangan bernapas di tempat minum. Jadi nginung aja karo ambekan, Pak. Wis gelas gede nemen. Arane muk
Kan gede. Begitu minum karo ambekan, itu nanti nyenggruk. Jadi kita melakukan itu tidak hanya urusan faktor kesehatan, tapi intinya adalah karena kita ittiba, mengikuti Rasul. Makanya kalau belum terlatih, kalau makan tangan kiri masukkan ke saku celana. Kalau tidak, kue tangan kiri ke senangnya berpartisipasi aktif. Tangan kanan megang gorengan, tangan kiri megang tengis. Nah, gantian. Atau tangan kanan megang pisau, kayak yang film-film kayak, tangan kiri nyekelik garpu. Orang tahu kayak gue ya di Melayu mana, Melayu mana. Akhirnya Allah kesuwen nganggo tangan. Pernah pokoknya. Dulu ketika zaman madrasah, pulang mengikuti lomba dokter kecil. Jadi zaman saya madrasah itu ada lomba dokter kecil tingkat kabupaten. Makanya dulu punya cita-cita jadi dokter. Tapi alhamdulillah ora kelakon. Diajak oleh Pak Mantri yang nganter, karena saat itu yang nganter Pak Mantri di rumah makan. Jadi makannya begitu ya, kasih garpu, kasih pisau. Saya ngelihatin, maame keprimen, dicekeli pakai garpu, itu dagingnya tak iris, wong ora tahu ya Bapak Ibu. Melosong. Akhirnya lingak-linguk, Allah kesuwen, ngotak. Memang tidak bisa, tidak biasa. Tahun berapa ya? Tahun 90 ya, kelas 5 madrasah ibtidaiyah. Di kabupaten pulangnya diajak ke rumah makan. Terus pulang kita sama ibu. Wow, kulo mampir ngelestor. Ya. Jadi kalau mampir ke rumah makan pada nyebutnya restoran itu ngomongnya ngelestor. Ditanya ibu, mame apa pak? Daging mak. Terus ngangge garpu kali latin. Kon bisa mboten, alah kesuwen ngotang. Itu contoh. Jadi dalam hal makan saja kita sudah dapat pahala. Makannya diawali bismillah, tata cara makannya meniru caranya Rasulullah. Setelah selesai berdoa, maka saya sering berpikir begini, Bapak dan Ibu. Setiap mau makan, ya Allah, terima kasih atas rizki yang telah Engkau anugerahkan. Makanannya disiapkan oleh Allah. Cara makannya diperintahkan oleh Allah. Tata cara detailnya diteladankan oleh Rasulullah. Selesai makan kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur, berdoa. Sudah itu dapat pahala langsung dua. Pahala pertama apa? Wareg. Kontan pahalanya. Pahala kedua apa? Nanti di akhirat. Kok dapat pahala lagi? Iya, karena makan itu perintah Allah. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan itu diperintah. Ini teladan. Dan saya titip, ketika kita makan, karena itu adalah rizkum minallah, satu, jangan berlebih-lebihan. Al-A'raf 34. Ya bani Adama, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi kadang-kadang ngadiraken enak. Sing rasakna enak apa sih Bapak Ibu? Lidah ya. Yang ampun-ampunan apa? Weteng. Karena ngadirakan enak saat. Begitu habis minum, ya Allah, kan kayak kebek nemen ki barang rampung maem adan bisa. Barang ruku antop metu banyune kan akhirnya kan begitu. Sudah stop, berhenti makan sebelum kenyang.
Yang kedua, ketika makan dan minum, jangan pernah mencela makanan. Tidak boleh. Kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau enak, beliau makan. Kalau tidak enak, beliau diamkan. Jangan sampai prasmanan, nyukut, asin, nyukut maning, asin, parang pan balik, gawa oleh, wis moyoki, njaluk gawa, maksudnya kepri. Kemudian yang ketiga, ketika makan dan minum, ambil dan makanlah. Makanlah yang diambil. Maka kalau suatu saat, ini kalau bulan Muharram, di masyarakat kita kayaknya sepi ya mas. Tidak ada orang hajatan ya. Ya alhamdulillah. Jangan istirahat. Istirahat bisa jamaah, bisa ngaji. Tapi nanti di bulan-bulan setelah Muharram, banyak orang hajatan. Saya titip pesan lagi Bapak Ibu. Ketika kita menghadiri resepsi, ambillah yang akan dimakan. Maka begitu sudah ngisi buku tamu, kemudian memasukkan yang jenengan bawa. Kalau ini tidak ada mana yang lebih utama ya, tidak usah tanya. Pak, utama mana ngamplopi dulu atau prasmanan dulu? Itu tidak ada dalilnya. Terserah jenengan. Mau ngamplopi dulu baru prasmanannya boleh, mau prasmanan dulu baru ngamplopi ya boleh. Nah, iya, yang penting kalau mau dimasukkan amplopnya dilihat. Barangkali itu surat tugas. Karena ada yang pernah cerita. Di TV kondangan teman-teman, masukkan satu amplop. Dia juga mau pergi untuk suatu diklat di luar kota. Ditekuk, yang dimasukkan adalah surat tugas. Sementara amplop titipan teman-temannya itu belum dimasukkan. Begitu pulang, mau berangkat, ini surat tugasnya laka. Malah amplopnya anak, pengantin ini dibel. Maaf ya, gue keliru pada jukut kan gitu. Maka dilihat. Ya. Begitu sudah masuk ke tempat resepsi, dilihati dulu semua. Bakso, pengen. Mie ayam, pengen. Seblak, pengen. Tahu gejrot, pengen. Ice ceream, pengen. Duh, kayong pengen kafe ya. Sementara kalau semua tidak muat. Kalau campur-campur rasanya bagaimana? Masa seblak campur es krim, campur tahu gejrot, gimana rasanya? Ya sudahlah, lihat dulu. Ah, sudah satu aja. Itu diambil, itu yang dimakan. Jangan sampai begitu ngambil gesit, melayu mana, sampai piringnya full, tapi tidak habis. Taruh di bawah kursi. Israf. Bagaimana kalau makanan-makanan ini nanti menggugat di padang mahsyar? Prasmanan itu ngambil sendiri, maka tanggung jawab. Hati-hati. Ya. Kemudian sudah ngambil sesuai dengan ukuran, tidak usah saling curiga, tidak usah saling memperhatikan. Wong mangannya ke nemen ya, piringnya orang kata, tidak usah. Karena ukuran perut beda-beda. Ana sing segane sacuili ora sing dipoyoki. Biarin. Cari tempat duduk. Pak, orang kebagian kursi, ngelemprak. Daripada nyenengan kangelan, ngaduk piringnya gede. Wis gede, ceper pisan kan, Pak. Abot mana ngaduk. Gelasnya ngendi, wadah sore ngendi, mame kangen. Wis ngelemprak. Pak, celanane anyar nembe tukupan go kondangan. Ora apa-apa, balik dikumbah. Esiana banyu, esiana deterjen. Kesel ya titipakan yang tukang laundry kari bayar. Jagong silah. Langgo wong pada ndelengna si papi men. Ben ora pada ndelengna jenengan ngejaki mene pada jagung nih kene sing pada ngadeg. Jadi malah penak sing jagung pirang-pirang. Iya kan begitu ya. Ini contoh keseharian kita di dalam kehidupan ada ittiba yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setelah ngaji pada pagi hari ini, kita akan menjadi orang yang bersemangat untuk meneladani Rasul. Dari hal-hal yang paling sederhana, paling kecil, sampai hal-hal yang
paling besar. Demikian kita tutup dengan bersama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.